경례 과장님, 부장님한테 대차게 박아봐. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kali ini saya akan menceritakan tentang alur film horor Korea yang berjudul Tarot yang diproduksi tahun 2024 serta disutradarai oleh Choi Byung-gil. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Film ini adalah sebuah mini series yang menceritakan tentang 7 kisah berbeda, di mana di setiap episodenya menceritakan tentang seseorang yang tanpa sengaja mendapatkan sebuah kartu tarot yang tidak diketahuinya. Namun yang tanpa disadari bahwa sebenarnya kartu tersebut adalah kartu kutukan atau petunjuk kisah horor yang akan terjadi bagi setiap orang yang menemukannya. Dan inilah dia tarot. Di episode pertama akan menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Siti yang hidup berdua dengan putrinya Mina karena ditinggal bekerja oleh suaminya. Suatu hari saat pergi berbelanja, Mina menginginkan sebuah boneka. Namun Siti melarangnya karena boneka tersebut sangat mahal. 엄마 바쁘니까 다음에. Saat hendak mengembalikan boneka tersebut, Siti menemukan sebuah kartu tarot yang kemudian Siti mengambilnya dan menyimpannya. Diketahui bahwa Siti sedang melamar pekerjaan di sebuah Indomaret. Saat Siti ingin mengecek hasil lamarannya, koneksi internet menghilang. Namun, setelah Siti menemukan kartu tarot tersebut, koneksi internet kembali dan Siti diterima. 이쪽으로 가자. Saat hendak tidur, Siti menceritakan dongeng tentang peri kepada Mina. Siti mengatakan jika tidak percaya, peri akan mati. Namun, peri akan hidup lagi jika semua orang percaya peri itu ada. 요정도지 않는다면 팅커벨은 죽어버릴 거야. Saat hendak tidur, Mina mengatakan kalau dia selalu bermain dengan seseorang yang bernama Lily. Dan sekarang Lily sedang berada di sana. Siti sangat ketakutan mendengarnya. Namun, saat Siti mengecek ke dalam lemari, tiba-tiba Mina mengatakan kalau Lily malu dan bersembunyi. Keesokan harinya, Siti menceritakan tentang teman Mina kepada ibunya. Namun ibunya mengatakan Siti hanya mengarang saja dan melarang Siti untuk membicarakannya. 말을 참 잘 지어낸다. 거짓말하게 둘 거야. 아우, 걱정 마. Lalu Siti menemui manajer Indomaret. Manajer itu nampak mengesalkan dan manajer mengatakan kalau Siti mulai bekerja besok saat Natal tiba. 뭐래요? 네? 바쁠 때니까. Di malam harinya, Siti menelpon ibunya untuk menitipkan putrinya saat Siti bekerja. Namun ibunya marah dan mengatakan sebaiknya Siti tidak bekerja dan berada di rumah saja. 비워줄 수 있어? 나 그날 첫 출근인데. 너 그런 일 하지 말라니까. Saat hendak tidur, Siti kembali menceritakan dongeng kepada putrinya. Dan Siti berpesan supaya putrinya mengunci pintu saat ibunya pergi bekerja. Namun putrinya mengatakan kalau dia hanya ingin bermain bersama Lily di dalam rumah saja. 내일 일하러 가야 되는데. 그렇구나. 알았어, 엄마. Keesokan harinya, Siti mulai bekerja. Namun saat menjadi kasir, ada salah satu pelanggan yang ketinggalan boneka yang dibelinya. Siti menyadari boneka tersebut adalah boneka yang sangat diinginkan oleh Mina sebelumnya. Siti tidak memberikannya ke tempat penitipan dan malah menyimpannya di bawah mejanya. 저기 고객님. Saat belum ada pelanggan, Siti menghubungi Mina dan menanyakan harinya bersama Lily. Namun Mina menjawab, dia tidak bermain bersama Lily, tapi dia bermain bersama Santa Claus. Siti sangat khawatir mendengarnya dan membuatnya tidak fokus dalam bekerja. 릴리랑 아버지가 창문으로 내려왔다니까? Siti bahkan tidak sempat makan siang karena Siti sibuk dengan Mina.
Di sini Mina mengatakan kalau Santa Claus memberikannya hadiah boneka. Namun Siti semakin khawatir setelah melihat boneka tersebut mirip boneka santet. 여기 소풍 왔어요? 아예 밥 먹고 문자하고 커피도 마시고. Saat bekerja, Siti tidak fokus karena memikirkan Mina. Namun saat Siti mengobrol dengan Mina melalui pesan, Siti ketahuan manajer yang akhirnya memarahi Siti. Saat itu Siti meminta izin pulang karena dia khawatir meninggalkan anaknya di rumah. Namun manajer mengatakan bahwa pekerja lain juga meninggalkan anaknya di rumah. Dan manajer hanya memberi Siti waktu 35 menit untuk menenangkan diri. 뭐요? 5초 줄 테니까 튀어갔다 와. 더 늦으면 앞으로. Saat di gudang, Siti mencoba menghubungi suaminya agar suaminya pulang ke rumah dan melihat Mina. Karena sepertinya Mina dalam bahaya. Suaminya yang mendengarkan hal tersebut marah dan mengatakan kalau dia sedang bekerja di luar negeri. Dan Siti selalu melakukan hal seperti itu. 갑자기 왜 그래? 야, 이 개새끼. 오면 죽여버릴 거야. Sesaat kemudian, Siti mulai tenang karena Mina melakukan video call kepadanya. Dan Mina menunjukkan tari balet kepada Siti. Namun Siti kembali khawatir saat melihat ada orang lain yang memegang ponsel Mina saat video call. Lalu tiba-tiba panggilan pun berakhir. 뭐야, 지금? 미나야! Dengan perasaan takut dan khawatir, Siti kembali ke tempat kasir dan meminta izin pulang kepada manajer. Namun manajer yang berada di sana menuduh Siti mencuri karena di sana ditemukan boneka yang ditaruh di bawah meja Siti. 저 매니저님, 저. 따질 건 따지고 갑시다. 잠깐 따라와요. Di sana Siti beralasan kalau boneka itu milik pelanggan yang tertinggal dan Siti belum sempat menaruhnya di penitipan karena pelanggan yang sedang mengantri. Setelah mengecek CCTV, ternyata Siti memang tidak bersalah dan Siti mengancam akan melaporkan manajer dan akan membunuh manajer jika terjadi sesuatu 손님의 kepada 계산대에 놓고 putrinya. 간 물건이고요. 적으로 점유했다기보다는 매장 내에다가 둔 거니까. 내가 다시 와서 죽여버릴 거야. Setelah itu, Siti segera pulang. Saat di perjalanan pulang, Siti menelpon Mina. Mina mengatakan Santa Claus juga memberinya hadiah dan mengajarinya sihir. Seketika itu, Siti pun marah dan berteriak kepada Mina. Lalu Mina meminta maaf dan mengatakan kalau dia sebenarnya sedang sendirian. 얘기해봐. 너 언제 철들래? 여기 아무도 없어요. Sampainya di rumah, Siti tidak menemukan Mina dimanapun. Siti mengira Mina sedang bermain peta umpet. Namun setelah membuka lemari, Siti hanya menemukan gambar Santa Claus hitam yang membawa anak kecil. Siti mulai panik dan mencari Mina di semua tempat. Namun Siti mulai terdiam saat melihat pakaian balet di hadapannya dengan buku dongeng peri di dalamnya. Siti pun teringat saat membacakan dongeng kepada Mina. Siti mengatakan kalau setiap orang punya peri dalam hidupnya. Namun jika ada orang yang mengatakan peri itu tidak ada, maka peri itu pun akan menghilang. 뭔가 요정이 없다고 말하면 다 사라져 버리는 거야. Lalu setelahnya Siti mengingat semua kejadian sebelumnya, di mana nomor yang selalu Siti telepon adalah nomor yang tidak ada. Lalu Siti mengingat perkataan ibunya untuk berhenti membicarakan Mina. Siti juga mengingat perkataan suaminya untuk tidak membicarakan Mina, karena Mina tidak ada alias meninggal dunia. Arti kartu tarot di episode ini adalah keberuntungan, namun jika dibalik artinya adalah kesialan. Di episode kedua menceritakan seorang pria, sebut saja Mukhlis, yang suka berselingkuh dan selalu berbohong saat berbicara. Di suatu malam, Mukhlis ditangkap polisi. Saat di mobil, polisi menanyakan apa yang telah terjadi. Dan Mukhlis menjawab kalau dirinya mendapat kesialan setelah keluar dari motel. Lalu polisi mengatakan kalau polisi ingin mengetahui yang terjadi sebelumnya. 없는 일이 있었어요? 무슨 일이요?
Lalu Mukhlis menceritakan kejadian sebelumnya, di mana saat Mukhlis keluar dari kamar motel, tangannya tertusuk kartu tarot. Dan sekarang dia membawa kartu tarot tersebut bersamanya. Polisi yang mulai kesal mengatakan kalau dia tidak peduli dengan kartu tersebut dan menanyakan kejadian apakah yang terjadi sebelumnya. 검색을 해보니까 자유분방한 바람둥이. 누가 그게 궁금하대요? Lalu Mukhlis menceritakan semuanya dari awal, di mana saat di kamar motel bersama Tukiem selingkuhannya, istrinya menelpon dan mengatakan terjadi masalah di rumah. Namun Mukhlis mengatakan dia sedang sibuk dan sedang makan malam bersama manajer dan timnya. 나 또 부장님 된 거야? 형님, 부장님한테 대차게 박아봐. Setelah menelpon, Mukhlis pamit pulang kepada Tukiem. Namun Tukiem mencegahnya dan mengancam akan menelpon istri Mukhlis jika Mukhlis pergi dari sana. Mukhlis yang kesal melarangnya, lalu memainkan sebuah pulpen, lalu mengantonginya dan pergi dari sana. 못할 것 같구나. Saat di dalam taksi, istrinya kembali menelpon, namun Mukhlis mengatakan dia sedang di stasiun dan tidak bisa pulang karena di malam itu tidak ada taksi. 아, 벌금인데 이 시간에 택시를 어떻게 잡아? 찜질방에서 좀 쉬다가 내일 아침에. Supir taksi yang mendengarkan bertanya, kenapa Mukhlis berbohong? Mukhlis menjawab, sebenarnya Mukhlis dipecat dari pekerjaannya dan tidak berani pulang ke rumahnya. Lalu supir mengatakan, sebaiknya Mukhlis pulang dan berbohonglah tentang pekerjaannya, karena di sini kita semua adalah pembohong. 바람이지? 괜찮아요. 우린 다 이해하니까. Lalu si supir bercerita tentang masa lalunya yang kelam, bahwa dia selalu memukul orang yang suka berbohong. Mukhlis yang mendengarkan hal tersebut mulai ketakutan. 생각 팍 나네. 별의별 새끼 다 만났네 그때. Setelah mengecek SIM si supir, Mukhlis semakin khawatir karena foto di SIM tersebut berbeda dan ada noda darah di SIM tersebut. 뭐하세요? 내가 사람 죽이고 차음 Si 치고. supir beralasan kalau itu adalah foto masa lalunya. Lalu setelahnya, Mukhlis menyadari kalau rute yang dilalui bukanlah rute yang diinginkannya. Supir kembali beralasan kalau supir akan mampir sebentar mengantar daging pesanan pelanggannya. 거의 다 왔는데? 이길 맞아요? 급한데요? 이 양반. Lalu supir masuk ke dalam hutan dan mulai turun dari mobilnya. Mukhlis yang mengikutinya mendengarkan supir menelpon seseorang dan mengatakan kalau dia sudah membawa daging besar pesanannya. 피만 싹 뺐을 때 얼마 나왔었지? 그러니까 가격 제대로 쳐줘야 돼. Mukhlis yang semakin ketakutan segera kembali ke mobil. Saat itu Mukhlis menduga kalau daging yang dimaksud si supir adalah dirinya. 춥네. Setelah di mobil, Mukhlis segera mengeluarkan pulpennya dan menusuk leher si supir hingga menewaskannya. Beberapa saat kemudian, terlihat dua orang bapak-bapak yang mendatanginya. Keduanya menanyakan daging pesanannya. Lalu kemudian, Mukhlis pun menunjukkan mayat supir yang ada di kursi belakang. Namun bapak itu mengatakan bukan itu yang mereka maksud. Lalu meminta Mukhlis untuk membuka bagasinya. 먼저 작업해놨어. 아, 땀 좀. Setelah membuka bagasi, betapa kagetnya Mukhlis ketika melihat daging rusa yang ada di sana. Seketika itu pun Mukhlis menyadari kalau yang dimaksud Pak Supir bukanlah dirinya, melainkan daging rusa yang ada di bagasinya. 그 간이나 콩팥 엄청 시식할 텐데 왜 그거 안 사? Kedua orang itu pun mulai mencurigai Mukhlis dan berusaha menangkapnya. Namun saat keduanya lengah, tiba-tiba Mukhlis memukul kepala mereka dengan balok dan menewaskan mereka berdua. Setelah itu, Mukhlis membakar mayat mereka di dalam mobil. Saat hendak kabur, di saat itulah polisi menangkapnya. Setelah mendengar ceritanya, polisi mengatakan bahwa bukan itu yang ingin didengarnya, tapi polisi ingin tahu apa yang terjadi di dalam motel karena mayat Tukiem ditemukan di dalam sana. 가까이서 좀 찍어주세요.
Lalu Mukhlis menceritakan kalau saat Tukiem teleponan, tiba-tiba perampok masuk ke sana dan membunuhnya. Polisi yang mulai kesal dan marah meminta Mukhlis supaya Mukhlis menghentikan kebohongannya. Lalu Mukhlis pun bercerita lagi. Jadi saat Mukhlis hendak pergi meninggalkan Tukiem di motel, Tukiem menelpon istri Mukhlis dan memberitahukan perselingkuhannya. Lalu Mukhlis menusuk Tukiem dengan pulpennya. Namun yang tidak diceritakan Mukhlis kepada polisi adalah saat Tukiem menelpon istri Mukhlis, sebenarnya Tukiem berpura-pura dan hanya menelpon nomor palsu. Tapi Mukhlis hanya menambahkan kepada polisi jika Tukiem selalu mengancamnya dan bekerja sama dengan supir taksi untuk menjual organ tubuhnya. Saat polisi menyuruh Mukhlis untuk menjelaskan di kantor polisi saja, Mukhlis mulai memainkan pulpennya dan segera menusuk polisi hingga menewaskannya. Di akhir episode, diperlihatkan Mukhlis yang berada di ruang penyimpanan dan menelpon keluarganya. Dan Mukhlis mengatakan kebohongan lain tentang pekerjaannya. Lalu, Mukhlis meletakkan kartu tarotnya di kotak yang ada di sana. Arti kartu tarot di episode ini adalah petualangan. Namun, jika dibalik artinya adalah keputusan yang salah atau salah paham. Di episode ketiga ini menceritakan tentang seorang kurir bernama Dong In. Dong In adalah orang yang sangat giat bekerja dan mempelajari banyak hal karena dia berniat membuka usaha pengantar makanannya sendiri. Suatu hari dia mendatangi ruang penyimpanan untuk mengambil tips dari pelanggannya. Namun dia hanya menemukan kartu tarot yang ada di sana. Di suatu malam, Dong In menerima orderan makanan dari seorang wanita, sebut saja Painem. Painem adalah wanita yang sangat gemuk, namun Dong In heran kenapa Painem memesan banyak makanan. Sedangkan Painem beralasan kalau dia akan makan bersama teman-temannya. Saat hendak pulang, Dong In hanya mendapatkan segelas air putih dari Painem. Karena merasa tidak enak, Dong In pun meminumnya dan menghabiskannya. Namun yang Dong In heran, air putih tersebut sedikit asin rasanya. Keesokan harinya, Dong In mendapat orderan makanan lagi dari Painem. Dong In merasa kesal kenapa wanita itu harus memesan lagi kepadanya. Sesampainya di sana, Dong In ditawari sebungkus roti oleh Painem. Namun, kali ini Dong In menolaknya. Lalu Painem memberikan tips uang kepadanya, dan dengan cepat Dong In pun mengambilnya. Saat itu, Painem mengatakan Painem lebih suka Dong In yang mengantar orderannya, dan meminta Dong In untuk selalu mengantar orderannya. Di malam harinya, tiba-tiba Dong In mendapat orderan lagi dari Painem. Di sini Dong In mulai kesal. Kenapa Painem harus selalu memesan makanan kepadanya? Sampainya di sana, Painem mulai menggoda Dong In dan mengatakan Dong In adalah pria idamannya. Namun Dong In tidak peduli dan melarang Painem menghubunginya. Lalu Dong In segera mengambil tipsnya dan pergi dari sana. Dong In yang selalu mengcancel orderan Painem, suatu hari ditelepon oleh perusahaan dan mengatakan kalau akun Dong In ditangguhkan karena ada laporan dari pelanggan kalau Dong In melecehkannya. Dong In yang mendengar hal tersebut segera mendatangi Painem dan menanyakan mengapa Painem melakukannya. Painem mengatakan kalau dia kesal karena Dong In selalu menolak orderannya. Lalu Dong In meminta Painem mencabut laporannya dan mengatakan akan menerima orderannya. Setelah itu, Painem meminta Dong In untuk membuang sampahnya dengan menyelipkan tips di atasnya.
Namun Dong In kesal karena ada darah menetes dari sampah tersebut ke sepatunya. 난 쓰레기. Keesokan harinya, Dong In mengantarkan lagi pesanan Painem. Namun kali ini, Painem tidak menunjukkan dirinya. Painem hanya diam, memberi tips lalu memberi bungkusan sampah untuk dibuangnya. Di sini Dong In mulai heran dengan bungkusan sampah tersebut karena ada darah serta daging busuk di dalamnya. Keesokan harinya, Dong In curhat kepada temannya tentang kejadian sebelumnya. Lalu temannya memberikan tips kepada Dong In untuk mengecek apakah itu daging hewan atau manusia. 찌년이 처음 배달시킨 게 2주 전이래. 피랑 사람 피랑 구분할 수 있는 방법 같은 거 그런 거 없냐? Di malam harinya, Dong In kembali mengantarkan orderannya. Painem pun tidak keluar dan hanya memberikan sampahnya. Saat Dong In mengeceknya, Dong In pun kaget karena daging tersebut ternyata daging manusia. Temannya yang belum yakin meminta Dong In untuk mengulang tesnya. Hingga malam harinya, Dong In pun kembali mengantar orderannya ke sana. Namun anehnya, Painem memberikan catatan agar Dong In menaruh orderannya di tempat sepatu dan melarang Dong In untuk masuk ke rumahnya. Sampainya di sana, Dong In mendapati pintu Painem yang tidak terkunci. Karena penasaran, Dong In mulai masuk ke sana. Namun tempat tersebut sangat berantakan dengan bau busuk, juga banyak bungkusan serta tetesan darah di sekelilingnya. 이거 다 사람 피야? Saat hendak pergi, tiba-tiba Painem muncul dengan bentuk badan yang kurus dan sangat mengerikan. Painem berkata kalau dia sudah memotong semua dagingnya supaya Dong In menyukainya. 마른 여자 좋아하죠. 이제는 여자로 보여요? Dong In yang mendengarkan hal tersebut mengatakan kalau Painem wanita gila. Namun saat Dong In hendak pergi, kakinya terperangkap jebakan babi dan tidak bisa pergi dari sana. 말 없는 남자가 이상형이 줄까요? Di akhir episode, diperlihatkan seorang kurir yang mengantar makanan ke tempat Painem. Sesampainya di sana, dia hanya mendengar suara Painem yang memintanya untuk menaruh makanannya di dalam. Namun, saat masuk ke dalam, dia sangat ketakutan dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dan episode ini pun berakhir. Arti kartu tarot di episode ini adalah kecerdasan. Namun jika dibalik artinya adalah kekerasan atau kekejaman. Dan film pun berlanjut di episode selanjutnya.